Dia membuat penasaran dan akhirnya jadian gitu ya. Iya, baik dan sekarang menjadi pendamping hidup ya Mas Hakim ya. Terima kasih untuk Mas Hakim yang sudah bergabung lagi. Berarti ini lagu spesialnya buat Mbak Solehah tercinta gitu ya. Baik, terima kasih matur nuwun sudah bergabung semuanya di siang hari ini. Dan kawan jangan lupa sesaat lagi Talkshow Layanan Publik bakal menemani Anda. Kita akan membahas tentang agenda dari kawan-kawan kita ya, tepatnya di siang hari ini hadir nanti dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, kemudian dari Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, dan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan yang bakal menemani kawan-kawan semuanya di siang hari ini. Nah, jadi untuk update informasinya, di mana untuk siang nanti jam 1 Anda bisa ikuti selengkapnya bersama narasumber-narasumber kita. Namun Talkshow Layanan Publik nanti akan temani oleh Anto ya, yang bakal menjadi teman setia Anda untuk talkshow hari ini. Jadi pastikan Anda tetap setia bergabung. Silahkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disampaikan juga ke redaksi kami di siang hari ini, khususnya untuk tema membangun pemerintahan yang transparan, evaluasi keterbukaan informasi dan pengelolaan pengaduan publik Kota Pekalongan. Seperti apa informasi lengkapnya Anda bisa ikuti jam 1 bersama narasumber kita dan juga bersama Anto yang bakal menemani Anda. Saya Ella pamitan dulu ya, nanti kita akan sambung lagi di jam 2 untuk menemani kawan-kawan semuanya di siang hari ini. Rindu lukisan mata suratan, hatimu nan merindu. Rindu bayangan nan meliputi pada seri wajahmu. Mengapa mendusta 1000 kata? Mengapa membisu 1000 bahasa? Mungkinkah bulan merindukan kumbang? Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu, usah kau malu karena asmara. Risau engkau risau di aku pun, maklum maksud tak sampai. Rindu hatimu, aku pun demikian. Rindu sudah nasib untung di badan. Mencapai rembulan. Rindu katakan rindu, usah kau malu karena asmara. Risau engkau risau di aku pun, maklum maksud tak sampai. Rindu hatimu, aku pun demikian. Rindu sudah nasib untung di badan. Rindu
Kota Batik. News interaktif solutif. Info hari ini. Jam 1 siang di Radio Kota Batik bersama Vita di Info hari ini. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee akan mengumumkan ketentuan upah minimum provinsi 2026 pada siang ini. Yang menjelaskan rancangan peraturan pemerintah tentang UMP 2026 sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal diteken. Setelah RPP UMP 2026 itu diteken oleh Prabowo, Yasir Lee memastikan akan segera mengumumkan besaran kenaikan UMP tahun depan. Ia enggan membocorkan besaran kenaikan UMP di tahun 2026. Yasir Lee meminta semua pihak menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Demikian info hari ini bersama Vita. Nantikan info hari ini selanjutnya di jam 2 siang. Info hari ini. Kata Mutiara karya Abdul Mukti Ali, tokoh nasional. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dengan seni, hidup menjadi indah. Dengan agama, hidup menjadi berarti. Insan edukasi, kita diingatkan bahwa agama, ilmu, dan seni adalah 3 hal yang akan membuat hidup ini menjadi penuh arti, mudah, dan indah. Sudahkah kita belajar agama, ilmu, dan seni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Kurinci 7 Kota Pekalongan FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Halo, hai kawan, apa kabar Anda di siang kali ini? Kembali untuk menjumpai Anda di perjalanan Halo Kota Batik, dan spesial siang ini ada talk show layanan publik ya. Kalau biasanya barengan Ella, kali ini untuk menemani Anda karena juga ada tamu-tamu spesial yang hadir di siang hari ini dari Dinas Kominfo Kota Pekalongan, dari DLH Kota Pekalongan, dan dari Dinas Perhubungan Kota Pekalongan. Kita akan membincang gimana membangun pemerintahan yang transparan dan bagaimana evaluasi keterbukaan informasi juga pengelolaan pengadaan publik di Kota Pekalongan. Silakan yang mau gabung di 0855421912 atau juga boleh melalui telepon di 028542474. Kesedihan ku alami, liku-liku pengalaman telah ku jalani, sampai saat sinar terang yang ku dapat kini
Dalam terik matahari ku bekerja, bawa atap langit aku tidur sementara. Namun doaku selalu tiada pernah lupa. Inilah kurnia untukku, syukur padamu, puji untukmu. Hari indahku jadi kenyataan. FM 91,2 Radio Kota Batik. Radio Kota Batik. FM 91,2 Radio Kota Batik. Radio Kota Batik. Bro, aku kuwi pengen ngerti sekabehane tentang hal-hal sing ana hubungane karo kotane dhewe, Pekalongan. Lah contone kuwi kaya apa sing pingin kowe reti? Yo kaya hal layanan publik, administrasi pemerintahane, terus data utawa informasi, kaya bangsane informasi publik, transparansi pengelolaan anggaran daerah, terus juga ngrungokke siaran radio Kota Batik FM, nonton siaran Batik TV, karo maca berita-berita sing ana sangkut paute karo Kota Pekalongan. Walah, nek pancen pingin reti sakabehane karo Kota Pekalongan kuwi, saiki gampang bro, tinggal klik bae nganggo Mbah Google. Ya kuwi smartcity.pekalongankota.go.id. Satu solusi untuk Anda yang ingin mengakses informasi atau layanan pemerintah Kota Pekalongan. Kini aplikasi Smart City hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Melalui aplikasi Smart City, maka kita bisa mengakses dengan mudah untuk segala layanan digital yang berkaitan dengan Kota Pekalongan. Dengan fitur PWA atau Progressive Web Application, maka kita bisa bekerja pada perangkat apapun, responsif terhadap desktop, mobile, atau tablet, serta menginstal aplikasi Smart City ke layar perangkat tersebut pada berbagai sistem operasi seperti Android, iOS, Windows, ataupun Linux tanpa perlu mengunjungi App Store. smartcity.pekalongankota.go.id mentransformasi dan memudahkan akses layanan digital publik di Kota Pekalongan. Di dunia ini gak ada yang gak bermasalah, ya gak sih? Seperti yang terjadi pada layanan publik di kota kita tercinta. Apapun bisa jadi masalah. Apalagi kalau sampai tak tertangani, bisa makin runyam tuh. So, biar gak makin runyam, yuk simak dan gabung talk show Layanan Publik, sebuah program yang mengulas problematika layanan publik dan solusinya. Setiap hari Selasa pukul 13.00 hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Siapa tuh? Aduh, ini kucing siapa sih? Jadi masalah nih. Duh. Kawan masih di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Seperti yang tadi sudah Anto sampaikan ya, siang hari ini di
tanggal 16 Desember 2025 spesial talk show layanan publik kita hadirkan ini Bapak Ibu pengampu layanan publik di Kota Pekalongan ya, ada dari Dinkominfo Kota Pekalongan. Sudah hadir Pak Hadi Eko Abriharso. Selamat siang Pak Hadi, sehat Pak Hadi? Selamat siang, alhamdulillah sehat Mas Anto. Alhamdulillah. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat, walafiat, bersemangat dan bahagia selalu. Dan ada juga dari Sekretaris DLH Kota Pekalongan ada Ibu Dwi Yuliastuti. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sehat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dari DLH itu hawanya sejuk, mengampul lingkungan gitu, lingkungannya selalu sejuk. Ada Pak Galang Guritno juga nggih dari DLH Kota Pekalongan. Selamat siang Pak Galang. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat, kanang Mas. Onje kana ternyata kan Mas kan Pak Gadang Guritno gitu aja. Ada juga Pak Hardi Widianto Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekalongan. Ini nggak habis dari jalan kan Pak nggih? Mboten nggih? Iya, rutinitas biasa Pak. Namanya di Dinhub gitu ya, sudah. Iya, betul. Terbiasa di jalan. Dan siang hari ini kita berbincang tentang bagaimana membangun pemerintahan yang transparan, evaluasi keterbukaan informasi dan pengelolaan pengaduan publik di Kota Pekalongan. Dan tahun ini anugerah keterbukaan informasi publik ini mengalami penambahan juga perubahan indikator penilaian. Mungkin dari Pak Ahdi ya, dari Dinkominfo boleh dijelaskan Pak, ini apa saja sih indikator baru yang ya tadi menjadi indikator baru gitu, dan gimana dampaknya bagi OPD yang mengikuti kegiatan tersebut Pak Hadi, monggo. Iya, terima kasih Mas Santo. Ya, jadi kami pemerintah Kota Pekalongan mewakili pemerintah Kota Pekalongan, Dinas Kominfo setiap tahun alhamdulillah secara konsisten mengadakan penganugerahan sebagai apresiasi kepada OPD terkait pengelolaan keterbukaan informasi publik dan juga terkait pengelolaan pengaduan publik. Itu memang ini dua hal yang berbeda, tetapi pada saat penganugerahan kita jadikan bersama karena satu sama lain ini saling keterkaitan seperti itu. Untuk keterbukaan informasi publik ini sendiri secara tahap ini lebih banyak memang daripada kompetisi untuk di pengelolaan pengaduan. Nah, terkait keterbukaan informasi publik ini ada 4 tahapan yang harus dilalui oleh semua OPD ini. Nah, baik dari tahap 1, 2, 3, dan 4 ini dinilai atau dievaluasi dalam 1 tahun berjalan gitu. Kemudian untuk yang pengelolaan pengaduan ini memang hanya 1 tahap, tetapi secara bobot kurang lebih sama seperti itu. Berarti ada keterbukaan informasi publik dan anugerah pengelolaan pengaduan publik, sama-sama publik semua. Berarti bedanya kalau di keterbukaan informasi ini di sisi mana ya Pak dengan pengaduan? Kalau pengaduan itu lebih ke apa? Ya, kalau keterbukaan ini lebih ke bagaimana OPD ya selaku badan publik ini memenuhi kewajibannya amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Baik itu ada informasi yang wajib secara berkala, wajib serta-merta, wajib setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. Jadi badan publik harus memenuhi detail atau rincian dari ketiga atau 4 dari aspek tersebut. Selain itu juga ada yang namanya kreativitas dan inovasi yang harus ditampilkan oleh badan publik atau OPD dalam menunjang pengimplementasian keterbukaan informasi publik. Pengaduan publik pun sama, selain dari beberapa indikator ya, baik itu tidak hanya dinilai dari berapa jumlah pengaduannya saja, tetapi ada beberapa indikator lain, salah satunya juga inovasi terkait pengelolaan pengaduan di OPD-nya masing-masing, seperti itu Mas Anto. Siap. Dan dua anugerah tadi sudah kita hadirkan juga 2 peraihnya. Ya, terbaik pertama dari DLH ini yang peraih terbaik dari keterbukaan informasi publik gitu ya. Kalau dari Dinhub yang pengelolaan pengaduan publik gitu ya. Boleh dibocorkan rahasianya apa sih kok bisa sukses gitu ya menjadi OPD yang terbaik dalam keterbukaan informasi publik dari DLH dulu mungkin, Ci. Monggo. Terima kasih
kasih Mas. Jadi kalau kami mengikuti apa yang disampaikan dari BPID utama, yaitu dari Dinas Komunikasi dan Informasi. Jadi untuk DLH sendiri kami mengikuti tahapan yang tadi disampaikan Pak Adi. Jadi mulai tahapan yang pertama yaitu penilaian website dan medsos ya. Jadi kami juga mengelola website ini karena informasi ini harus terbuka. Jadi kecuali memang informasi yang dikecualikan. Kemudian yang kedua kami juga mengikuti tahapan yang kedua yaitu penilaian untuk SAQ, Self Assessment Questionnaire. Jadi dari tadi website maupun SAQ ini memuat informasi yang tadi informasi secara berkala setiap saat dan kemudian informasi yang serta-merta. Jadi di DLH sendiri di website kami mulai dari profil badan publik, lokasi DLH di mana, kemudian tugasnya DLH apa, struktur organisasi itu yang kita sampaikan di website kami. Kemudian juga informasi seperti perjanjian kinerja dari kepala, kemudian dari masing-masing kepala bidang itu kita sampaikan di situ juga. Kemudian nanti juga terkait anggaran, rencana anggaran, kemudian kegiatan-kegiatan, program kegiatan, pengadaan itu kita buka di website kami, di informasi untuk BPID kita masukkan di situ. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu visitasi dari SAQ itu divisitasi oleh BPID utama, bagaimana pelaksanaan yang ada di DLH apakah sesuai dengan SAQ yang sudah kita cantumkan ya. Kemudian yang keempat terkait inovasi. Jadi inovasi, kreativitas yang ada di DLH kita sampaikan sesuai dengan poin-poin yang diminta di situ. Tadi ada website gitu ya, salah satu yang paling kuat dan itu bisa diakses publik dengan mudah, dengan gamblang gitu, berbagai informasi di DLH. Ini yang mengerjakan siapa, Ibu? Apakah Mas Ganang yang mengerjakan? Jadi kami ada tim BPID di DLH, memang terdiri dari mulai dari Bapak Kepala DLH sampai ke bidang-bidang, dan admin kami adalah Mas Ganang ini yang nanti upload setiap informasi yang berkala setiap saat maupun serta-merta tadi. dlh.pekalonkota.go.id ya, bisa dibuka. Tampilannya hijau seger ini. Kalau saya. Selain itu juga kegiatan-kegiatan kita, misalnya kita ada aksi penanaman pohon, kemudian kemarin lomba kreativitas. Setiap informasi yang kita selalu update di situ, termasuk agenda pimpinan badan publik. Jadi di situ juga kita share setiap bulan kegiatannya apa saja. Seperti itu. Mas Ganang gimana mengelola website sehingga ini menjadi salah satu penilaian yang membuat DLH menerima anugerah KIP gitu, Untuk pengelolaan website sendiri sebetulnya kan tidak hanya sendiri ya, memang harus bekerja sama. Ada tim begitu ya? Pasti ada timnya. Kemudian kan terkait dengan informasi yang disampaikan itu kan tidak hanya dari saya pribadi, namun juga informasi dari bidang A, bidang B, bidang C, dan tentu saja menyesuaikan dengan apa yang menjadi dasar dalam penilaian BPID itu tersendiri. Tapi mungkin apa yang berbeda yang mungkin ini lebih baik kayak gitu ya, yang dimiliki oleh DLH gitu, dari sisi aksesnya kah atau dari sisi apanya gitu, Mas Ganang? Kalau kita sendiri, kita ada inovasi. Mungkin inovasi yang sedang kita kerjakan saat ini adalah yang terkait dengan pembayaran retribusi bersamaan. Itu namanya RSIC ya. Itu juga untuk pembayaran, kemudian juga itu digitalisasi. Dan juga itu kan bisa RSIC itu nantinya ngasih semacam notifikasi. Jadi pembayaran langsung real time kapan saja. Itu terkait dengan inovasi dari kita. Kemudian kita juga ada seperti Kampung Pelangi yang terkait dengan adaptasi iklim. Kemudian beberapa aplikasi kecil yang sedang dikerjakan seperti pengelolaan aduan, kemudian pendataan tenaga non ASN, dan yang terakhir yang kita ketahui sekarang terkait dengan pendataan mungkin kerjaan internal seperti kendaraan dinasnya seperti itu. Itu semua terintegrasi juga di websitenya itu. Itu ada niatnya mengintegrasikan, tapi kan kembali lagi mesti dibuat perlahan-lahan dari dahulu kan. Siap luar biasa ya apa yang sudah dilakukan di DLH. Nah, kalau resep suksesnya dari Dinhub ini sampai kemudian terpilih mendapatkan anugerah pengelolaan pengaduan publik itu, Bapak.
Terkait dengan aduan publik, pada dasarnya untuk kiat sukses gampang. Wah, kita apa menyadari itu mangtusi kita. J? Jadi manakala ada aduan dari masyarakat itu support saja. Semua kegiatan terkait lalu lintas yang terkait dengan perambuan, traffic, dan lampu jalan, semuanya itu merupakan tusi kami. Dan memang adanya aduan itu merupakan support tersendiri, karena memang untuk kita mendapatkan data, salah satu contoh saja untuk PJU, kematian PJU itu hanya bisa diketahui saat malam hari. Sementara kalau kita dari dinas yang melakukannya dalam satu malam itu tidak mungkin bisa tercover semuanya. Oleh karenanya dengan adanya aduan dari masyarakat malah sebenarnya mempermudah kami. Kami sangat berterima kasih dengan aduan tersebut. Makanya kalau kami sampaikan, aduan itu merupakan support yang luar biasa, dan kebetulan saja dalam penilaian ini juga itu merupakan hal yang cukup besar. Dan kalau sepengalaman RKB kan juga kadang mendapatkan aduan dan salah satunya ditujukan untuk Dinhub, dan itu cepat sekali Pak ya. Ternyata ditangani paling cepat itu biasanya kayak misalnya lampu mati, seperti itu memang luar biasa. Memang kebetulan kan Pak Kadis setiap ada aduan dalam waktu 1x24 jam sudah harus keluar, dan kalaupun ada kendala harus ada laporan, karena kendala tersebut yang harus kita akali. Seperti contoh ya, kendala di traffic light Sutami itu kita jujur tim kami agak kesulitan, karena yang namanya listrik itu kan kita tidak tahu kesalahan di mana. Satu sistem yang cukup besar, ada jaringan kabelnya, ada pelampuannya, ada box kontrolnya. Sementara dari satu kabel saja bermasalah, padahal posisi di bawah tanah itu juga masalah. Jadi pas pada saat ada perbaikan, kita tunggu setengah jam nggak ada masalah. Setiap kita pulang mati. Atau mungkin dalam satu hari itu mati malam-malam. Akhirnya laporan itu kan support ke kami. Betul. Nah saat itulah ada support kami tahu, kami langsung bisa ke lapangan. Dan kebetulan juga emang tadi yang saya sampaikan, Pak Kadisub senantiasa menyampaikan 1x24 jam harus ada laporan ke kami, sudah tangani. Kalaupun ada kendala sampaikan ke kami. Artinya justru pengaduan-pengaduan dari masyarakat itu yang kemudian mempermudah memahami kondisi di lapangan. Betul begitu sekali. Bapak Anji. Baik kawan, monggo silakan. Ini satu perbincangan yang menarik sekali berkaitan dengan layanan publik di Kota Pekalongan. Yang mau gabung silakan di 0855421912 atau melalui telepon di 028524474. Nanti masih akan kita ulas lebih dalam lagi. Tetap di Talkshow Layanan Publik kawan, jangan kemana-mana. FM 91,2 Radio Kota Batik. Kabar baik untuk masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya. Pertanggal 25 April 2025, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang resmi kembali berstatus sebagai bandara internasional. Sesuai dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 26 tahun 2025. Saat ini, sudah ada 3 maskapai yang siap membuka rute internasional dari dan menuju Semarang, AirAsia, Scout, dan Lion Group dengan rute langsung ke Malaysia dan Singapura. Sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong pengembangan pariwisata, menarik lebih banyak investasi dan perdagangan, serta mendukung keberadaan kawasan ekonomi khusus di Jawa Tengah. Mari dukung langkah strategis ini demi masa depan Jawa Tengah yang lebih cerah. Semoga hadirnya penerbangan internasional ini membuka lebih banyak peluang untuk pariwisata, investasi, dan kesejahteraan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kan masih di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Sebelum kita lanjutkan untuk layanan publik bersama narasumber yang luar biasa, ada informasi yang akan disampaikan dulu oleh tim reporter ya yang sudah bergabung di lapangan. Siang hari ini ada kawan Adam ini yang bergabung akan menginformasikan kaitannya dengan pemerintah Kota Pekalongan yang mematangkan kesiapan jelang libur Natal dan Tahun Baru. Informasi lengkapnya akan kita ikuti di live report.
Sesaat lagi akan kita simak Live Report bersama reporter Radio Kota Batik. Ya, kan informasinya dari pemerintah Kota Pekalongan mematangkan kesiapan menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Informasi lengkapnya kita ikuti bersama reporter Adam. Adam, silakan. Ya, baik Anda dan juga kawan, menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025, pemerintah Kota Pekalongan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan memastikan berbagai langkah antisipasi telah disiapkan, mulai dari pengendalian harga bahan pokok, pengembangan aktivitas masyarakat, hingga pengaturan lalu lintas disiapkan demi menjaga situasi kota tetap aman dan kondusif. Wali Kota Pekalongan Ahmad Arjan Aslan juga menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk menekan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok, dan salah satu langkah yang disiapkan adalah operasi pasar jika terjadi lonjakan harga yang signifikan. Menurut Wali Kota AF, ketersediaan stok menjadi kunci stabilitas harga. Meski harga beras di Jawa Tengah tergolong tinggi, kondisi di Kota Batik dinilai masih aman karena pasokan mencukupi. Selain itu, Pemkot juga menyiapkan pengamanan dan pengaturan lalu lintas seiring meningkatnya mobilitas warga saat libur akhir tahun. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekalongan M. Azmi Bashir mengimbau masyarakat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan tertib dan saling menghormati, dan DPR bersama Pemkot dan aparat ketertiban atau keamanan ini berkomitmen mengawal perayaan Nataru agar berlangsung aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Demikian reporter Adam melaporkan, kembali ke studio. Anto. Baik Adam, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Ini memang satu hal yang disiapkan oleh pemerintah Kota Pekalongan ya, menjelang libur Natal dan Tahun Baru agar siap ini bagaimana Kota Pekalongan menghadapinya. Dan tadi sudah disampaikan informasi lengkap oleh reporter Adam di Live Report. Kawan masih di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Tadi sudah kita ikuti live report bersama reporter Adam, dan kita balik lagi ya ke perbincangan di siang hari ini berkaitan dengan layanan publik di Kota Pekalongan. Dan tadi sudah disampaikan ada anugerah KIP dan anugerah pengelolaan pengaduan publik. Nah, dari yang tadi juga sudah disampaikan sama Pak Ahdi, ini kan dari hasil penilaian Pak Ahdi, beberapa OPD ini juga menunjukkan adanya peningkatan, tapi juga ada sebagian yang mungkin masih butuh didampingi. Sebenarnya tantangan yang paling umum dihadapi OPD di dalam pengelolaan informasi publik itu seperti apa Pak Ahdi? Iya, kita bicara tantangan ya. Artinya dalam keterbukaan informasi publik ini sebenarnya bukan hal yang rumit sebenarnya Mas Anto. Karena setiap OPD ini pasti memiliki data-data ataupun informasi dokumentasi yang setiap harinya itu dikelola gitu. Nah, di era keterbukaan ini bagaimana kita bisa menampilkan atau membuka informasi-informasi terkait program kegiatan dan sebagainya yang dibutuhkan oleh publik atau masyarakat ya, tanpa harus diminta seperti itu. Mereka tinggal membuka websitenya saja, ppid.pekalongankota.go.id, itu sudah tampil semua informasi-informasi tersebut itu. Nah, hanya saja memang butuh ketelitian, kecermatan dan ketelatenan lah seperti itu untuk menghimpun, karena ini sangat banyak sekali ya jenis-jenis informasinya ini. Dari 3 informasi, baik itu yang informasi wajib berkala, wajib serta merta, dan wajib setiap saat. 3 ini cabangnya banyak sekali gitu. Bahkan sampai ke pengadaan barang dan jasa seperti itu ya. Terkait pengadaan barang jasa pun harus ditampilkan oleh OPD seperti itu. Memang tidak semuanya, tetapi secara umum ditampilkan, karena ini termasuk dalam amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tadi seperti itu. Pengaduan pun sama gitu. Hanya saja kalau di pengaduan ini kita ada beberapa aspek ya yang harus kita evaluasi. Yang pertama itu terkait dengan regulasinya. Apakah sudah ada SK timnya, SOP-nya seperti apa, apakah sudah ada, kemudian SP-nya seperti apa. Kemudian terkait dengan
form-form yang harus dipenuhi, mulai dari form penerimaan, penelaahan, penyaluran, kemudian penyelesaiannya seperti apa, kemudian juga dari jangka waktu, apakah pengaduan ini diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat atau lambat seperti itu. Semakin cepat semakin baik, karena tentunya kan masyarakat ini ketika mengadu ini butuh segera diselesaikan ya. Pengaduannya ini tidak hanya terkait dengan satu bidang ya. Kadang kan mereka atau masyarakat ini mengalami keluhan terkait dengan infrastruktur, atau tadi yang disampaikan oleh terkait dengan PJU dan sebagainya, atau terkait dengan lingkungan hidup seperti itu. Tadi ada sempat disebutkan PPID. Ya, PPID. Mungkin ini berarti semua OPD juga terintegrasi di situ, Pak Hadi, untuk PPID? Ya, semua OPD terintegrasi di website tersebut. Artinya setiap yang tadi disampaikan oleh admin dari DLH, ketika diupload dokumennya itu akan tertampil di websitenya PPID di tingkat kota. Jadi masyarakat ketika membutuhkan informasi, misalkan terkait butuh informasi terkait tentang program dan kegiatannya DLH. Nah, cukup buka websitenya PPID, itu sudah bisa diunduh tanpa harus login atau tanpa harus memasukkan nama. Jadi siapapun bisa mengunduh itu. Nah, itulah yang namanya keterbukaan informasi seperti itu. Kalau dibayangkan OPD di kota aja ada sekitar 30 belum termasuk kelurahan ya. Kelurahan juga masuk di situ. Iya, sudah masuk di situ semua. Wah, datanya banyak sekali. Tapi semuanya bisa diakses. Bisa gitu ya? diakses. Ini berarti memang sudah ada, selain tadi undang-undangnya, kalau di tingkat kota ini sudah ada payung hukumnya gitu Pak Hadi? Ya, untuk di tingkat kota kita sudah ada Perda ya, Perda nomor 6 tahun 2024 tentang keterbukaan informasi publik. Artinya Perda ini untuk meregulasi setiap permohonan informasi. Tidak semua orang bisa meminta informasi secara langsung, tetapi harus ada prosedur-prosedur yang dilalui. Gitu. Harus ada identitas mungkin yang harus disampaikan. Nah, informasi tersebut diminta jikalau mereka mencari di websitenya tidak ada. Gitu. Misalkan ada seorang mahasiswa sedang melakukan penelitian, membutuhkan informasi data, mencari di websitenya kok belum ketemu atau belum ada. Nah, itu boleh mengajukan permohonan informasi melalui PPID Kota Pekalongan. Artinya kalau yang sudah ada di PPID sudah ada, itu tinggal artinya di-download atau diunduh. Iya, itu yang bebas diakses seperti betul. itu. Nah, ini tadi ada informasi yang wajib diumumkan, yang berkala ataupun yang serta-merta, ini gimana? Kalau dari DLH mengelolanya pripun Ibu? Biar selalu up to date gitu. Ya, terima kasih Mas Anta. Jadi memang untuk DLH sendiri, untuk yang informasi ini kita update ya. Kalau misalnya tadi yang pengadaan itu kita juga mulai dari perencanaan. Perencanaan itu kita upload sirup gitu ya, mulai dari sistem informasi pengadaan yang di awal itu pengadaan di DLH itu apa saja seperti itu. Kemudian tahap pelaksanaan, di tahap pelaksanaan ini untuk informasi pengadaan apa aja pekerjaan atau pengadaan barang jasa yang ada di DLH, mulai dari penunjukan, kemudian kecuali informasi yang dikecualikan ya. Jadi memang kadang masyarakat juga kalau yang memang sudah bisa dibuka di situ, nanti masuk di website DLH informasi, kemudian PPID, nanti dicari informasi apa yang diinginkan. Tetapi memang di kami juga menyantumkan juga bagaimana alur atau SOP permohonan informasi publik itu. Jadi pernah ada permohonan informasi yang dimana itu sebenarnya masuk informasi dikecualikan, misalnya terkait dokumen lingkungan, karena dokumen lingkungan itu milik perusahaan misalnya seperti itu kan milik, ada informasi pribadi di situ yang memang itu termasuk informasi dikecualikan, seperti yang tercantum di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan juga peraturan ini Komisi Informasi Pusat itu juga di pasalnya itu ada informasi yang dikecualikan, termasuk ini identitas NIK ya, karena kalau di dokumen yang dikecualikan itu informasi nama kemudian sampai ke NIK itu memang termasuk dikecualikan. Jadi
dalam dokumen lingkungan, kalau dokumen lingkungan secara umum memang itu milik dari perusahaan. Jadi ada warga yang pernah permohonan informasi di situ. Kemudian kami juga untuk mengantisipasi itu kita ada tadi alur ya, standarnya bagaimana SOP-nya. Kemudian kita juga punya register informasi permintaannya apa saja yang dari mahasiswa yang tadi sampaikan Pak Adi, kemudian dari masyarakat itu kita juga rekap di situ, kita buka di situ permohonan informasi apa saja yang diinginkan dari masyarakat. Ya, artinya ada SOP yang ketat di situ untuk menjamin akses informasi juga mudah. Kemudian kalau ada hal-hal yang memang butuh layanan khusus gitu ya, karena sifatnya tadi private dan seterusnya, ini bisa tetap terlayani dengan baik begitu. Nah, kalau di Dinas Perhubungan ini kan banyak sekali yang berhubungan juga dengan masyarakat gitu, Bapak Anji, termasuk tadi PJU dan seterusnya. Apa yang paling banyak nih Pak, aduan-aduan yang banyak diterima ke Dinhub yang paling banyak? Aduan paling banyak kebetulan di PJU-nya. Memang di PJU gitu aja. Karena secara jumlah itu ribuan, 4.000 sama 2.000 banyak sekali. Banyak sekali titik PJU di sana, dan kebetulan juga karena memang fungsi dari PJU itu kan untuk malam hari. Hal krusial terjadi di malam hari, keselamatan mereka, baik itu keselamatan artian atau di kondisi di jalan, manakala pandangan kurang begitu bisa diterangi, secara otomatis juga akan mengganggu dan mengurangi keselamatan mereka juga. Secara otomatis masyarakat sangat membutuhkan itu. Jadi aduan dalam satu hari itu kurang lebih sekitar 6 sampai 10 hanya aduan. Untuk PJU saja. Hanya untuk PJU saja. Belum termasuk yang lain, parkir, kemudian traffic light, rambu dan semuanya. Namun secara keseluruhan aduan itu kita terima semuanya. Kemudian tim kami akan mengolah dulu. Ini nanti akan distribusikan kemana. Kalau memang itu ada kaitan dengan PJU, secara otomatis akan kita distribusikan ke PJU, yang ke rekayasa kita berikan ke rekayasa agar mereka semuanya dari tim mereka akan langsung ke lapangan. Dan kebetulan juga memang tim kami sudah kita standby kan 24 jam. Namun memang untuk yang malam hari, untuk yang PJU hanya sifatnya monitoring. Untuk perbaikan sangat riskan untuk dilaksanakan di malam hari. Oleh karenanya monitoring di malam hari itu untuk menambah amunisi tadi dengan aduan dari masyarakat akan kita tindak lanjut di siang harinya. Kita ada dua shift pagi dan siang. Untuk yang aduan setelah pelaksanaan siang hari yang shift kedua, secara otomatis akan kita laksanakan besok hari, karena setelah itu kita akan lakukan monitoring kembali. Kemudian aduan yang terkait traffic light, karena kebetulan juga ya traffic light sangat-sangat membutuhkan penanganan. Kalau trouble 1 jam saja secara otomatis masyarakat juga sudah sangat, dan ditambah lagi juga otomatis rekan-rekan kami di Polri juga otomatis langsung akan jabri ke beliau, ke kami, sehingga untuk penanganannya kadang malam hari pun juga langsung kita tangani langsung saat itu gitu aja. Dan untuk kondisi saat ini cuaca yang masih hujan dengan kondisi kadang panas sekali, tiba-tiba langsung hujan juga, secara otomatis peralatan elektronik, lampu, baik itu lampu di traffic light maupun lampu di PJU juga sama, kendalanya banyak sekali. Tadi yang saya sampaikan, dalam satu hari saja sudah segitu. Jadi memang seberapa besar mobilitas mereka di lapangan dalam rangka menindaklanjuti aduan dari masyarakat dan temuan permasalahan dari kami juga sudah, saya rasa sudah sangat tinggi. Dan tadi yang saya sampaikan juga, kebetulan SOP dari kami, semua aduan yang masuk akan terekap ke kami, dan laporan dari satu persatu yang laporan yang masuk baik itu dari masyarakat maupun dari tim kami juga akan kita laporkan, mana yang belum, mana yang sudah, kalaupun sudah belum tertangani kenapa alasannya. Nah itu juga beliau sendiri yang ngecek, sehingga secara otomatis kami selaku bawahan juga akan melaksanakan sebaik mungkin, karena itu merupakan pesan dan perintah. Selain itu juga memang itu tusi kami, sehingga kami dengan menyadari itu tusi kami, secara otomatis kami akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, dan luar biasa kalau misalnya ada aduan melalui RKB juga seringnya ada update informasi dari Dinhub termasuk foto sebelum dan sesudahnya. Itu luar biasa gitu ya. Jadi kami menginformasikan kepada pendengar juga lebih gamblang, lebih mudah perkembangan dari penanganannya. Ini ternyata sudah banyak yang masuk melalui chat WhatsApp di siang hari ini juga ingin bergabung. Mohon izin kita sapa aja Bapak Ibu untuk siang hari ini. Kita sapa yang pertama ini dari Mas Nando di Buaran, ini mengenai layanan publik.
mau tanya tentang pelayanan Dinas Perhubungan menjelang Nataru, persiapannya seperti apa? Pengamanan Jalan Pantura ini juga seperti apa untuk di Kota Pekalongan? Mungkin Pak Hardi, silakan. Kami Dinas Perhubungan di hari Senin kemarin kita sudah melaksanakan forum LAJ, kemudian kita juga mengundang stakeholder termasuk juga dari pusat-pusat perbelanjaan, kemudian dari gereja-gereja di Kota Pekalongan. Permintaan mereka terkait jadwal pelaksanaan kegiatan mereka juga kita sudah dapat, dan rencana di pelaksanaan kegiatan mereka kita akan support berupa personel di sana. Secara otomatis bukan hanya kami, ada Polri, ada Satpol PP dan lain sebagainya, ada TNI dan sebagainya. Nah, namun untuk di jalan memang kami sudah memetakan ada beberapa spot yang bermasalah. Salah satunya adalah di alun-alun. Di alun-alun. Ya. Apa nih Pak masalahnya itu Pak Hardi? Antara parkir dengan masyarakat pengunjung mall. Iya. Oh iya, betul-betul. Itu di sana. Secara otomatis di sana memang perlu penanganan ekstra. Oleh karenanya kami ada tim, istilah kami tim gerak cepat. Sebelum pelaksanaan di tanggal 25 itu kita sudah petakan di sana. Secara otomatis akan ada penambahan ekstra personil di sana. Kemudian juga di area Jalan Urip Sumoharjo. Oh iya. Karena itu kan ada volume lalu lintas yang cukup besar. Rata-rata masuk ke Pekalongan itu dari arah selatan, dari Kabupaten Pekalongan dan dari Batang. Oh iya. Jadi di Urip Sumoharjo, terutama di depan Transmart sama McD kalau nggak salah itu ya, itu luar biasa penumpukan di sana. Di sana juga akan kita siapkan, kami siapkan 3 titik di depan Transmart, kemudian di pertigaan Binagria sama di Traffic Light Udono. Itu untuk mengurai manakala memang dibutuhkan, di situ akan kita stop, akan kita buang ke arah Udono atau kita buang ke arah Jalan Binagria Raya. Agar apa? Agar nanti yang ke arah utara menuju ke Traffic Light Ponolawen lebih aman dan nyaman. Untuk lain, saya rasa kami sudah berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Kami juga sudah Satpol PP ke Lantas dan TNI. Nanti kita berkolaborasi bersama di jalan untuk mengurai permasalahan dan intinya mensukseskan kegiatan Natal dan Tahun Baru. Ya, artinya sudah ada koordinasi dengan berbagai stakeholder gitu, dan tadi poin-poin yang kritis gitu ya sudah disampaikan juga. Betul sekali. Nah, kita ada Bu Intan juga bergabung dari Binagria. Mas Antoni, biasanya setelah Tahun Baru sampah selalu berserakan terutama di fasilitas umum seperti lapangan Mataram dan Jetayu. Ini bagaimana upaya DLH untuk mengatasi juga mungkin mengantisipasi ya, sampah saat Tahun Baru nanti? Ibu Dwi. Iya, terima kasih Mas Anto. Jadi untuk tim DLH sendiri kita sudah ada tim, jadi tim kebersihan itu tidak pernah libur Pak. Jadi ada tim yang lembur khususnya memang kita persiapkan untuk di hari-hari besar seperti kalau sekarang Natal dan Tahun Baru gitu. Idul Fitri juga kita mesti siapkan tim untuk lembur. Jadi memang untuk tim kebersihan kita ada driver angkutan dan kru angkutan yang di situ sudah satu paket memang dibagi per ruas jalan. Tetapi pada saat hari-hari besar ini kita juga siapkan untuk tim yang memang bertugas di titik-titik yang menjadi tadi kepadatan warga ya, misalnya tadi yang di alun-alun. Selain itu kami juga ada tim yang memang ada yang mengelola taman alun-alun. Kemudian Mataram itu memang ada tim khusus yang memang berjaga di situ setiap harinya. Ya. Ada penambahan tim juga berarti nanti? Iya, jadi yang tadinya misalnya pada hari libur itu ada yang libur, tapi ada yang memang kita tidak liburkan di situ. Iya, luar biasa ini, lembur gitu ya demi kemudian penyapu jalan pun setiap hari juga ada pernah libur, jadi memang mereka bertugas di pagi hari dan siangnya kita ada patroli siang yang untuk mengamankan lokasi-lokasi titik sampah itu tadi. Artinya bisa boleh dipastikan nanti pasca Tahun Baru tetap bersih begitu, Bu. Seperti itu kita sudah siap. Siap. Nah, ini kalau kaitannya dengan keluhan layanan publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Pekalongan, ada nomor yang bisa dihubungi kah? Ini sebenarnya sudah sempat kita promosikan juga nih melalui RKB. Mungkin Pak Hadi bisa menyampaikan ulang, Pak Hadi, monggo. Iya. Ini maaf, ini dari Mas Cundi di Banyurip, ngapunten. Monggo Pak Hadi.
Ya, sebenarnya untuk pelaporan ya, artinya pelaporan pengaduan ini kan ada beberapa kanal. Ya, baik itu kanal lokal, pemerintah Kota Pekalongan, kanal yang dari gubernur juga ada, dan juga kanal yang secara nasional itu. Untuk yang kanal lokal itu ada namanya lapor ajib ya. Lapor ajib itu bisa diakses melalui aplikasi WhatsApp ya, itu di nomor 081 66 44 000. Saya ulangi ya, 081 66 44 000 tuh. Nah, itu tinggal menyampaikan identitas seperti nama, kemudian asalnya dari mana, kemudian menyampaikan apa aduan yang dikeluhkan, seperti itu. Dan diharapkan bisa disertai dengan gambar, bisa gambar ataupun video ya, misalkan itu terkait kerusakan jalan ataupun terkait dengan PJU, itu disampaikan dan juga lokasinya di mana tepatnya, agar memudahkan tim dari teknis OPD untuk menyelesaikan aduan itu. Kemudian untuk yang dari Lapor Gub pun ada, itu bisa diakses di websitenya Lapor Gub, dan juga yang tingkat nasional ada SP4N Lapor, itu melalui website lapor.go.id. Memang sampai saat ini yang masih menjadi mayoritas pengadu itu memang masih di lapor ajib. Lapor ajib. Iya, selain itu juga dari RKP kan juga ada kanal juga gitu. Betul, kami ya, juga menerima. Artinya untuk pengaduan ini kita menganut sistem atau prinsip no wrong policy. Artinya mau kanal apapun tetap kita layani. Bahkan ada pengaduan yang lewat kanal-kanal media anti mainstream. Gitu. Kadang itu kita dipantau juga, Pak. Iya, kadang mereka mentak akun Instagram kita gitu. Kita juga ada Instagram namanya @lapor.pekalongankota. Itu pun kami menerima aduan lewat Instagram tersebut itu. Dan juga untuk sebagai keterbukaan informasi terkait pengelolaan pengaduan. Jadi semua tindak lanjut dari pengaduan kita uploadkan di Instagram @lapor.pekalongankota ini. Nah, di situ warga atau masyarakat bisa mengakses atau melihat apakah aduannya sudah diselesaikan atau belum, seperti itu. Kalau tidak salah ada call center 112 juga, Pak Adin. Ya, call center ini sebenarnya fungsinya khusus untuk kegawat daruratan. Okay. Jadi itu layanan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan secara sangat cepat ya. Biasanya terkait dengan kebakaran, kebutuhan ambulan, kemudian terkait dengan kriminal, kekerasan, kecelakaan, seperti itu. Tetapi untuk yang kaitan dengan pengaduan secara reguler itu bisa disampaikannya ke kanal lapor ajib, seperti itu. Siap. Dan sampai bulan ini itu sekitar 960-an aduan sudah masuk. Wow. Mungkin mayoritas dari disub tadi PJU. Karena hampir tiap hari kami menerima aduan terkait PJU yang mati, seperti itu. Siap-siap, luar biasa. Jadi berbagai lini ya, masyarakat bisa mengadukan gitu dari lewat WhatsApp bisa, lewat sosmed juga bisa. Kalau yang darurat bisa di 112 gitu. Ada Pak Nurdin dari Kurios. Pak, apakah betul ini kalau lapor ke Dishub di hari Jumat malam baru akan ditangani di hari Senin? Monggo diklarifikasi, Pak Ardi. Iya, memang Pak, terkait dengan kinerja personil. Itu juga ada kebijakan pimpinan, karena kalau kita melihat dari tingkat aduan yang sangat tinggi, secara kinerja mereka juga setiap harinya cukup banyak. Dari pagi mereka sudah dapat data titik-titik mana saja yang harus mereka tindak lanjuti untuk perbaikan. Kemudian nanti ada shift siang juga melakukan hal yang sama. Nanti sore mereka harus melakukan patroli untuk pengecekan bermasalah. Ditambah lagi nanti data-data dari masyarakat tadi ya, aduan masyarakat. Jadi kalau misal kemudian kita masih harus menugaskan mereka di hari libur, kami ada sisi kemanusiaan di sana. Namun untuk hal-hal tertentu secara otomatis tadi yang Pak Adi sampaikan juga, untuk hal yang sangat urgent kita tidak lanjuti saat itu juga. Tidak semua kita laksanakan kemudian aduan yang hari Jumat kemudian kita laksanakan di hari Senin, tidak.
ada yang memang membutuhkan penanganan segera, akan kita laksanakan secepat mungkin. Jadi tidak semuanya. Kita melihat tingkat krusialnya seperti apa. Kedaruratannya begitu Bapak. Artinya tidak semuanya, kalau misalkan dipandang ini masih bisa lah, tidak yang darurat banget gitu karena personilnya juga terbatas. Ada berapa Pak timnya ya Pak kalau yang di lapangan? Personil PJU ada 13 harus menangani aduan tiap hari sampai 10 aduan, gitu luar biasa aja. Dan ini masih kita sapa juga dari Mbak Inul di Bukisan. Assalamualaikum, selamat siang Mas Santo dan Bapak Ibu narasumber. Waalaikumsalam. Ini mau tanya, kali loji depan rumah saya ini masih banyak enceng gondoknya. Ini difotokan juga Ibu, ada fotonya gitu. Minta tolong dibersihkan. Soalnya sering ada kucing jatuh ke situ dikira rumput mungkin ya, dan akhirnya mati begitu saja. Terima kasih dari Mbak Inul di Bukisan. Terima kasih Mbak Inul di Bukisan. Jadi kami ada tim namanya tim Jogo Kali. Tim Jogo Kali. Bertugas di sepanjang kali loji, termasuk di Bukisan. Nanti terkait tadi aduan dari Mbak Inul nanti akan kita tindak lanjuti. Kita koordinasikan dengan tim Jogo Kali untuk pembersihan enceng gondok tersebut. Siap, nanti segera ditindaklanjuti. Kemudian ini masih ada lagi dari Mbak Sarmila di Jengkot, pertanyaan terakhir di siang hari ini. Mau tanya bagaimana pemerintah memastikan keterbukaan informasi ini tetap berjalan dengan baik, tidak hanya saat ada momen tertentu. Tentu tidak hanya momen tertentu Pak Hadi ya. Betul. Iya. Bagaimana Pak Hadi ini? Iya. Jadi keterbukaan informasi publik ini karena kita sudah berbasis digital ya Mas Anto dan Mbak siapa tadi penanya? Ada Mbak Sarmila. Mbak Sarmila ya. Artinya bahkan bisa diakses 24 jam nonstop. Keterbukaan informasi publik ini kita jalankan seperti itu. Ditambah lagi dari pemerintah Kota Pekalongan bersama DPRD Kota Pekalongan pun sudah berkomitmen dengan dibuatnya peraturan daerah nomor 6 tahun 2024. Itu bisa diakses nanti di JDIH, itu untuk mengatur bagaimana keterbukaan informasi publik ini berjalan. Tentunya kita terbuka, tetapi tidak semuanya bisa diberikan karena ada aturan-aturan terkait informasi yang dikecualikan seperti itu. Dan juga pemohon ini pun harus menyertakan alasannya atau tujuannya, meminta itu apa tujuannya gitu. Selama itu tujuannya masih sesuai dengan regulasi, maka kami akan berikan informasi yang diminta seperti itu. Kalau untuk keterbukaan informasi publik di Kota Pekalongan sendiri Pak, ini ada penilaian sampai di level provinsi atau nasional gitu Pak Hadi? Ya, untuk keterbukaan informasi publik ini memang ada penilaian di tingkat provinsi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah gitu. Nah, kami Dinas Kominfo ini mau sebagai pembina atau PPID kota ini mewakili di tingkat provinsinya seperti itu. Dan kebetulan malam hari ini adalah penganugerahannya. Penganugerahannya dan ya kami bocorannya sih dapat informatif. Oh, siap. Ya, selamat. Rencana nanti malam atau sore inilah Pak Wali Kota bersama Pak Kadin Kominfo akan hadir di Semarang untuk menerima penganugerahan keterbukaan informasi publik di tingkat provinsi. Jawa Tengah seperti itu Mas. Luar biasa, artinya sudah terbukti gitu ya berbagai upaya yang dilakukan di Kota Pekalongan agar informasi publik bisa lebih terbuka gitu. Iya betul, ini support juga dari seluruh OPD ya, tidak hanya DLH, di Sub juga OPD-OPD seluruh kota ini yang mensupport, memberikan dokumen dan informasi sehingga di tingkat kota pun kita bisa mencapai kategori informatif seperti itu. Luar biasa. Tapi ini sayang waktu kita terbatas Pak Adin, Bapak Ibu. Jadi mungkin sudah harus segera kita pungkasi. Mungkin di akhir kaitannya dengan keterbukaan informasi publik juga pengelolaan pengaduan publik. Ini bagaimana komitmen dari OPD, dari DLH juga dari Dinhub untuk menjaga kualitas begitu agar tetap bisa melayani publik secara terbuka, juga berbagai aduan bisa tetap terlayani. Kalau dari Dinhub dulu mungkin Pak Hardi, monggo. Pada dasarnya prinsip kami akan menerima semuanya dari manapun dan kami akan melaksanakan secepat mungkin. Informasi apapun terkait dengan tugas kami secara otomatis akan kita tindak lanjuti sebaik mungkin, secepat mungkin, karena itu juga mengamanah dari masyarakat juga ke kami. Itu aja.
Siap, luar biasa. Bu Dwi. Terkait informasi publik kita memang harus konsisten. Jadi Jadi kita tidak berhenti di tahun 2025 saja, di 2026 nanti kita sudah ada rencana kerja, program kegiatan, kita harus upload di situ biar masyarakat lebih mengetahui informasi apa, kegiatan apa yang dilaksanakan DLH di tahun berjalan. Kemudian tadi yang terkait agenda badan publik juga tetap kita update. Jadi konsistensi kita untuk selalu mengupdate informasi yang memang tadi yang berkala setiap saat, kemudian setiap kita selalu update itu. Semoga tetap mempertahankan gelar juaranya dan nanti semakin baik juga ya. Mas Ganang mungkin ada kata-kata hari ini boleh Mas? Yang penting selain komitmen juga ada harus kerja sama. Betul. Kembali lagi karena kita tidak bisa menjadi apa yang kita sebut sebagai juara satu kalau tidak ada kerjasama baik dengan internal maupun dengan stakeholder luar. Karena memang beberapa data yang harus kita unggah itu ada yang berasal dari stakeholder luar. Tapi tentu saja kita juga ada prinsip hati-hati karena beberapa data yang sudah disampaikan memang ada sesuatu yang sifatnya privasi yang tidak bisa diungkapkan. Ya, jadi selain komitmen, kerjasama dan kehati-hatian, namun tetap kita harus melaksanakan hal-hal tersebut untuk melayani masyarakat, kurang lebih seperti itu. Demi melayani masyarakat gitu. Betul, Mas Garang ya, harus ada koordinasi dan juga kolaborasi gitu. Betul, yang apik, yang harmonis. Nah, kalau berkaitan dengan layanan publik ini memang berkaitan dengan rasa dan juga kepercayaan publik itu sendiri terhadap pemerintah Kota Pekalongan. Pak Hadi mungkin tambahannya sebagai penutup Pak Hadi. Iya, kami dari Dinas Kominfo selaku PPID dan juga pembina pengaduan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir. Artinya silahkan ketika ada keluhan, ada sesuatu yang belum pas terkait pelayanan publik sesuai arahan dari Bapak Wali Kota, silahkan bisa diadukan di kanal yang ada, baik di WA, lapor ajib maupun di Instagram. Semua aduan pasti kami tidak lanjuti, seperti itu. Kemudian terkait dengan keterbukaan informasi publik pun sama, website kami standby 24 jam bisa diakses oleh semua masyarakat. Jikalau memang belum ada data di situ yang dibutuhkan, bisa mengajukan permohonan informasi publik di menu permohonan baru, seperti itu. Artinya kami sangat berkomitmen untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi publik dan juga pengelolaan pengaduan publik dengan sebaik mungkin dan seoptimal mungkin. Gitu Mas Anto. Artinya masyarakat juga tidak perlu takut kalau mau mengadu saja gitu ya, apapun. Betul. Kalau hanya itu semua dijamin gitu Pak Hadi, termasuk kerahasiaannya. Kerahasiaan dari pengadu pun kami jamin, seperti itu. Siap, terima kasih, luar biasa nih, semakin gamblang dan semakin jelas bagaimana pengelolaan keterbukaan informasi publik dan juga pengaduan publik di Kota Pekalongan. Jadi monggo masyarakat Kota Pekalongan bisa memanfaatkan dan bisa menyampaikan keluhannya gitu ya kepada pengelola layanan publik juga pengaduan publik di Kota Pekalongan, karena semuanya ini terbuka gitu dan dijamin. Terima kasih Pak Hadi, Mas Ganang, Bu Dwi, Pak Hardi sudah hadir di talk show siang hari ini, sangat menginspirasi. Salam untuk kawan-kawan di dinas masing-masing, Dan kawan, itu tadi ya obrolan kita, perbincangan kita di talk show layanan publik. Semoga ada banyak manfaat yang bisa kita ambil. Sekali lagi tadi ya, silakan bisa mengakses informasi-informasi di pemerintah Kota Pekalongan, bisa dari berbagai kanal. Juga Anda kalau mau mengadukan, silakan, karena terbuka sekali. Dan itu tadi perbincangan kita di talk show layanan publik. Akhirnya Anto juga pamit undur diri. Pas ini masih ada perjalanan Halo Kota Batik, jadi jangan kemana-mana kawan, tetap di FM 91,2 Radio Kota Batik, News informatif solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada yang gak bermasalah, ya gak sih? Seperti yang terjadi pada layanan publik di kota kita tercinta. Apapun bisa jadi masalah. Apalagi kalau sampai tak tertangani, bisa makin runyam tuh. So, biar gak makin runyam, yuk simak dan gabung talk show Layanan Publik, sebuah program yang mengulas problematika layanan publik dan solusinya. Setiap hari Selasa, pukul 13.00, hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Siapa tuh?
Aduh, ini kucing siapa sih?